Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bertemu kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Apakah jaminan yang terbaik dan jaminan yang sesungguhnya dalam hidup kita? Terus menjadi pergumulan kita, terus menjadi pemikiran dan perenungan kita. Dunia banyak menawarkan jaminan-jaminan, tetapi sifatnya semu. Ada jaminan yang satu-satunya, yakni Tuhan sendiri. Dengan jaminan itu kita akan berlimpah sukacita, kita akan menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, dan sukacita itu adalah sukacita yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Engkaulah jaminan hidup kami ya Bapa di sorga, ya Tuhan kami. Jaminan yang satu-satunya dan jaminan yang sungguh. Engkau memberikan kebahagiaan, sukacita dalam hidup kami. Bahkan banyak hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan merenungkan firman-Mu. Tuhan bersabda, Tuhan melayakkan mengampuni kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Kolose pasal 2 ayatnya yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan meneguhkan, menolong kita, menguatkan kita untuk bersama-sama merenungkan, memahami, memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Jaminan satu-satunya. Jaminan yang satu-satunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penggalan syair lagu yang pernah dipopulerkan oleh Panjaitan Bersaudara. Refrennya kira-kira seperti ini. Harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat syair itu kita dapat memahami bahwa terkadang ada kekeliruan dalam melihat apa yang terpenting dalam hidup kita. Seolah-olah harta, uang, dan hal-hal yang duniawi adalah sebuah jaminan kebahagiaan, jaminan yang bisa menunjang hidup kita. Yang satu-satunya, yang utama. Tetapi lewat syair lagu ini mau ditegaskan, ingin ditegaskan bahwa harta atau uang bukanlah segala-galanya. Meskipun harta dan uang itu cukup penting dan kita secara manusiawi, secara lahiriah
pun kita ingin mendapatkan uang, kita mendapatkan harta yang cukup. Kita membutuhkan uang, tetapi itu bukan jaminan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan jaminan sukacita yang sesungguhnya. Apalagi dengan itu lalu kita memahami bahwa itulah segala-galanya. Bahkan dalam pemahaman duniawi kita, terkadang manusia terjebak melihat bahwa itulah hal yang urgen, hal yang terpenting, dan yang satu-satunya. Tetapi ternyata fakta memperlihatkan juga bahwa banyak orang yang punya harta banyak, banyak orang yang punya uang banyak, banyak orang yang kaya, tetapi tidak semua orang kaya. Banyak yang kaya, banyak yang punya harta, tetapi kelihatan hidupnya tidak bahagia, serasa gersang hampa. Meskipun punya segala-galanya. Dalam syair lagu tadi dikatakan itu hanya hiasan belaka, pelengkap belaka, penting tetapi bukan yang utama, bukan yang inti, bukan hal yang substansial, bukan hal yang esensial. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Paulus prestise, kedudukan, kenyamanan, dan nama besar, eksistensi dia ketika dia belum menjadi seorang rasul. Dia diagung-agungkan, dia ditinggikan, dia dihormati oleh banyak orang, tetapi dia mengalami kehampaan, dia mengalami keresahan, dan ketika ia ditobatkan oleh Tuhan, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia melihat dalam terang iman bahwa harta yang satu-satunya. Dalam bacaan kita dikatakan, Paulus mengatakan dalam bacaan kita bahwa harta yang satu-satunya itu adalah Kristus sendiri. Ia adalah harta hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah harta hikmat dan pengetahuan. Nah, ia pun sama seperti kita Bapak Ibu. Ia pun mengharapkan harta sebagai jaminan hidupnya dalam tanda kutip. Tetapi dalam proses perjumpaannya dengan Tuhan, bahkan setelah ia menikmati perjumpaannya dengan Tuhan, ia melihat ada harta yang sesungguhnya, harta yang semu, yang berharga itu telah ditanggalkan dan ditinggalkan, dilupakan, dan dia berjuang untuk terus menemukan harta yang paling berharga itu. Harta yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan rayap. Harta yang tidak akan habis-habisnya, tidak mengecewakan, adalah harta sorgawi yang berupa hikmat dan pengetahuan yang hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus. Harta yang begitu sangat berharga. Nah, Paulus melihat itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dia terus mencari. Dan caranya ia mencari dengan kesungguhan. Dengan iman dia terus menyatakan itu dalam hidupnya, mencari liwat tekad hidup untuk Kristus. Liwat tekad kepakabaran Injil yang tidak boleh berhenti. Hanya karena persoalan tantangan, hanya karena persoalan kehormatan, hanya karena persoalan gengsi, hanya karena persoalan mungkin tidak diterima. Dia tidak berhenti.
dia terus menyampaikan, mencari dan menemukan harta yang sesungguhnya. Dia merefleksikan kerinduan itu. Dia merefleksikan harapan itu di dalam tugas dan pelayanannya. Makanya Paulus terus tanpa kenal lelah, dia terus menyatakan itu. Nah, setelah didapatkan dan dinikmati dalam hidupnya, ia juga malah berbagi untuk orang lain. Harta itu harus selain dinikmati oleh diri kita sendiri, harus juga dinikmati oleh orang lain. Nah, dalam bacaan kita, Paulus tidak ingin melihat orang-orang Efesus lupa dan meninggalkan harta itu. Oleh karena banyak pengaruh-pengaruh, tawaran-tawaran yang menggiurkan dari ajaran-ajaran rasul palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana pemahaman kita tentang harta yang paling berharga? Sesuai dengan bacaan kita, teks bacaan kita, Tuhan sudah menunjukkan, memberikan titik terang kepada kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia ini. Liwat itu kita beroleh sukacita yang kekal dan abadi. Liwat itu ada keselamatan, liwat itu ada pengampunan, liwat itu ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Liwat itu ada keselamatan yang sungguh. Itulah harta yang paling berharga. Nah, diharapkan lewat firman Tuhan ini malam hari ini, kita mengejar, mencari terus harta yang berharga itu. Dan dia telah menyatakan itu, mengaruniakan kepada kita. Sayang sekali Bapak, Ibu, saudara-saudara, anugerah Tuhan, harta yang tak ternilai harganya, harta yang satu-satunya, jaminan yang satu-satunya. Jikalau kita tidak memiliki, rugi kalau kita tidak memiliki harta yang paling berharga ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, nyatakan dalam refleksi iman kita, dalam hidup kita untuk terus mengejar harta yang tak habis-habisnya ini. Harta yang menyelamatkan, bekal kita di sorga kelak. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan nyanyian pujian Yesus Jaminan Hidupku.
Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita menyatakan sukacita kita, permohonan kita, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Allah yang baik, Allah yang terus berperkara, meyakinkan kami. Oh demikianlah kami sebagai anak-anak Tuhan mengutamakan Dikau sebagai jaminan yang satu-satunya, harta yang satu-satunya, yang membahagiakan, mensukacitakan, dan menyelamatkan. Kiranya itu terus menjadi kenyataan hidup kami dalam mengupayakan kerinduan kami untuk terus mengejar yang paling berharga itu. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menemukan dan menikmati sukacita yang tiada tara itu. Sekalipun mungkin banyak hal yang bisa menyesatkan, banyak hal yang bisa memperdaya, banyak hal yang bisa menekan berat hidup kami dalam impian kami itu, dalam cita-cita kami, dalam perjuangan iman kami. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memampukan agar kami tetap bertahan untuk terus mengejar yang sesungguhnya itu. Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami semuanya. Kami percaya kami tidak akan dikecewakan, tetapi sebaliknya malah sukacita kami akan disempurnakan di dalam Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami, jemaat-Mu dalam pergumulan, dalam perjuangan mereka. Tuhan selalu hadir, menuntun, menolong, menguatkan, menghiburkan. Yang sakit juga Tuhan berikan anugerah kesembuhan kepada mereka. Pelayanan kami hari ini kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati segenap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu. Kami serahkan hidup kami malam hari ini. Tuhan lindungi kami selalu. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh merenungkan firman-Nya. Tuhan menolong kita, menguatkan kita, dan Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Shalom dan selamat malam.